Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Kembali lagi di channel Guru MTK. Saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Kita mari sama-sama kembali belajar kompetensi teknis untuk persiapan tahap 2 nanti. Ini bagian ketiganya, bagian ke-1 dan keduanya, linknya ada di atas. Ini mirip dengan soal asli pada tahap pertama. Saya akan bahas peluang binom dan prinsip sangkar merpati. Peluang binom ini merupakan request dari Bapak Ibu guru semua tentang peluang. Nanti akan saya sajikan beberapa soal dan juga tentang prinsip sangkar merpati. Pastikan Bapak Ibu guru nonton sampai dengan selesai ya. Kita akan berbicara dulu macam-macam dadu karena banyak sekali di komentar katanya minta tolong bahas peluang tentang dadu ya. Ada dadunya unik-unik katanya gitu ya. Ada yang bermata 4, 6 dan seterusnya. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, dadu memang ada banyak bentuknya seperti ini. Ada dadu normal yang seperti kita tahu ada 6 sisi ya. 6 sisi berbentuk kubus ya. Kemudian ternyata ada juga yang disebut dengan tetrahedron ya. Tetrahedron itu dadu bermata 4 ya, atau kalau misalkan kita kenal di bangun ruang itu namanya limas segitiga beraturan ya, limas segitiga beraturan. Ternyata nggak terbatas dari sini, ada lagi. Ternyata ada lagi. Ini bentuknya oktahedron ya, oktahedron dadu bermata 8. Jadi dibentuk dari 8 segitiga sama sisi. Ini tampak atas, nanti di bawahnya ada lagi dia. Bentuknya sama seperti ini. Ya, jadi dadu bermata 8. Ada lagi ternyata. Ada lagi. Nah, ini dia, dadu bermata 12. Dadu bermata 12 ini dia dibentuk dari segi 5 beraturan sebanyak 12 buah segi 5. Ngebentuk dadu bermata 12. Ternyata nggak cuma 4 ya, ternyata ada macam-macam. Dan terakhir yang saya dapatkan juga ternyata ada dadu bermata 20. Dadu bermata 20 ini dibentuk dari segitiga sama sisi sebanyak 20 buah. Ya, ternyata dadu tidak hanya yang bentuknya 4. Nah, mungkin si pembuat soal itu menyajikan dadu bermata 4 mungkin seperti ini. Mungkin ini untuk sisinya 1, 2, 3, 4 ya. Ini mungkin contoh lainnya yang satu sisinya ada 3 angka. Tapi untuk dadu yang dimaksudkan pada soal yang kemarin muncul di tahap pertama P3K Guru Matematika, itu dia satu sisi 1 angka gitu. Oke, ini dia macam-macam dadu. Kita mulai soal peluang. Oke, nomor dadu soalnya begini, nomor pertama ya, nomor dadu lagi. Nomor pertama, 2 buah dadu masing-masing bermata 6 dan bermata 4 dilambungkan 1 kali. Jadi masing-masing ada dadu nih, kita lambungkan 1 kali bareng-bareng. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, sebelumnya kita akan cari tahu dulu, untuk dadu bermata 6, itu ruang sampelnya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 6 ya. Ini misalkan N, S, untuk yang mata 6 ya, untuk yang 6 nih. Maka NS-nya 6 kan? Sedangkan untuk dadu bermata 4, NS-nya pasti ada sebanyak, atau ruang sampelnya sebanyak 4. Oke, sekarang kita cek satu persatu optionnya. Peluang muncul mata dadu genap, dadu bermata 4 lebih besar dari dadu bermata 6. Bener atau enggak? Nah, kita lihat dulu. Bahwa semesta untuk dadu bermata 6, itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, peluang untuk setiap mata dadunya itu adalah 1/6, ya enggak? Sedangkan semesta untuk yang bermata dadu 4, dia 1, 2, 3, 4. Artinya, peluang setiap mata dadu bermata 4 itu 1/4, ya enggak? Nah, sekarang disingkatnya, peluang muncul mata dadu genap. Mata dadu genap pada mata dadu 6, ya, yang A nih ya. Genap untuk yang 6 ya, 6-nya saya taruh di sini. Berapa peluangnya? Yang genap itu kan ada 3, ya enggak? 2, 4, sama 6. Berarti 3 per NS-nya 6. Berarti setengah kan ya? Oke, sekarang peluang genap untuk mata dadu bermata 4. 4-nya saya taruh di bawah. Genapnya ada berapa? Ada 2 kan? 2 dan 4. Berarti 2 per ruang sampelnya ada 4. Berarti setengah juga. Ternyata sama. Peluang mata dadu genap untuk dadu 6 maupun dadu 4 ya sama, peluang mata dadu genap bermunculnya sama-sama setengah. Berarti statement A salah karena katanya di sini lebih besar. Oke, maka yang A salah. Yang dimintakan yang benar ya. Lanjut yang B. Peluang muncul mata dadu ganjil. Dadu ganjil pada dadu bermata 4 lebih kecil dari dadu bermata 6. Kasusnya sama ya, seperti yang genap. Yang B, P ganjilnya juga sama ya. P ganjil untuk mata dadu yang 6 nih ya, sama ya, 3/6, sama juga setengah. Yang P ganjil pada dadu bermata 4 juga sama, 2/4, setengah. Maka yang B juga salah, yang A salah, yang B salah. Oke, kemudian yang C kita lihat, peluang muncul mata dadu 3 pada dadu bermata 4 lebih besar dari dadu bermata 6. Nah, baru ini dia nih, perhatikan yang C.
Untuk peluang muncul mata dadu 3 untuk dadu yang 6 ya. 3 tuh cuma ada 1 kan? Iya nggak? Cuma ini aja kan nih. Berarti dia 1 per berapa? 1/6. Sedangkan P3 untuk dadu bermata 4, dia cuma ada 1 juga kan? Yang ini nih. Tapi ruang sampelnya lebih sedikit dia. 4. Berarti 1/4. Harusnya si P3 untuk mata dadu bermuncul mata dadu yang muncul 3 ya di mata dadu 4 itu lebih besar daripada yang di mata dadu 6. Di sini siapa tadi? Oh, betul berarti lebih besar. Iya, betul, lebih besar. Maka statementnya benar dong. Karena ruang sampel untuk mata dadu yang bermata 4 itu dia lebih kecil kan, sehingga peluangnya lebih besar. Maka jawabannya yang C. Yang D, peluang muncul mata dadu prima. Nah, prima pada mata dadu 6 ada sebanyak 2, 3, 5. Ada sebanyak 3 kan? Peluangnya setengah juga. Kemudian untuk mata dadu yang 4 tadi, primanya juga ada 2 dan 3. 2/4 juga setengah. Maka ini juga salah. Peluang muncul setiap mata dadu pada dadu bermata 4 sama dengan dadu bermata 6. Beda ya. Untuk mata yang 4 nih, peluang setiap mata dadunya 1/4. Sedangkan yang bermata 6 dia peluang setiap mata dadunya 1/6. Oke, maka yang E juga salah. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini dia. Oke, itu dia salah satu soal yang pernah saya dapati. Contohnya miripnya seperti ini kurang lebih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama. Soal berikutnya, ya ini tentang peluang binom. Masih tentang dadu lagi ya. Nah, ini salah satu soal yang juga tipe yang muncul ya, seperti ini. Sebuah dadu bermata 4 dilambungkan 10 kali. Peluang muncul mata dadu prima sebanyak 8 kali berapa? Nah, perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan peluang binom, ciri-cirinya adalah dilakukan sebanyak beberapa kali. Atau mungkin banyak dadunya ada banyak dilambungkan 1 kali bareng-bareng. Itu juga termasuk peluang binom. Dan ciri lainnya ada peluang muncul mata dadu yang diminta sebanyak beberapa kali. Dirumuskan seperti ini. Konsep peluang binom itu dia peluang untuk kemunculan sesuatu yang diminta sebanyak berapa kali, gitu kan ya? Sesuatu yang diminta itu munculnya berapa kali nih, gitu kan? Itu adalah binom. X itu banyak muncul yang diminta. N itu adalah banyak dilakukan ya percobaan. Kalau ini kan dilambungkan 10 kali, berarti N-nya ada 10. Atau bahkan bisa juga nanti soal yang lainnya, dadunya itu ada berapa banyak dilambungkan 1 kali sama-sama. Nah, itu juga N-nya ya. Kemudian P ini adalah peluang suksesnya. Peluang sukses itu artinya peluang untuk mata dadu yang diminta. Nah, di sini mata dadu prima. Mata dadu prima itu berapa peluangnya untuk di dadu bermata 4? Mata dadu prima. Berapa? Mata dadu prima itu kan dia 2 dan 3 kan ya? Berarti ada 2 kan? Ada 2. Ruang sampel untuk mata dadu 4 berapa tadi? Dadu bermata 4 berapa? 4 kan? Ternyata P-nya itu sama dengan setengah. Berarti kita dapat datanya di sini. P sama dengan setengah. X-nya berapa? X-nya itu adalah kemunculan yang dimintanya berapa kali? Sebanyak 8 kali. Berarti kita dapat lagi di sininya data nih. X sama dengan 8. N adalah banyaknya percobaannya atau banyaknya dilakukan pelambungannya tadi. Sebanyak 10. Berarti N-nya sama dengan 10. P-nya setengah. Berarti 1 min P itu berapa? Setengah juga dong berarti ya. Berarti 1 min P-nya sama dengan setengah. Dan ini ada NX, ini menggunakan kombinasi. Sama seperti C, NX. Bisa juga N-nya di sebelah sini nih. Nah gitu ya, rumus kombinasi Bapak Ibu Guru ya. N faktorial per X faktorial, N min X faktorial. Sekarang datanya sudah kita punya semua. P-nya setengah, 1 min P-nya juga setengah, X-nya 8, N-nya 10. Maka peluang kemunculan X sama dengan 8 itu sama seperti binom 8, titik koma, 10, titik koma, setengah. Oke, berarti kita bisa tuliskan di sininya 10, 8, kemudian setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 10 min 8. Ini 8 ya. Nah, gitu. Oke, kombinasi 10, 8 itu sama seperti kombinasi 10, 2. Ya, bisa gunakan rumus ini nih. Oke, bisa gunakan rumus ini. Itu gunakan, kalau saya kasih trik cepatnya begini dia. Jadi kalau kombinasi N di sininya 2, maka rumusnya adalah N per N dikali N min 1 per 2. Gitu ya. Kalau misalkan C N2 itu nilainya sama seperti C N min 2. Trik cepatnya begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini C 10, 8,
10/8 tuh sama seperti 10/2. Karena 10-8 kan sama-sama 2. Itu hanya trik cepat saja ya. Jadi 10/8 itu bisa saya tuliskan berarti 10 dikali 8, dikali 9, sorry. N-1-nya 9 ya. 9 dibagi 2. Oke. Di sini setengah pangkat 8. Kemudian di sini setengah pangkat 2. Oke. Jadi berapa nih? 10 dikali 9, 90 ya. 90 kemudian dibagi 2. Berarti 40. 45 dikali setengah pangkat 8 sama setengah pangkat 2. Berarti setengah pangkat 10 ya. Setengah pangkat 10 itu kan 1024 ya. Berarti 45 per 1024. Nah ini saya ngitung nih ya. Saya ngitung berapa sih hasilnya. Nah ternyata setelah dihitung adalah 0,0439. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, sekali lagi saya ulangi, untuk peluang binom ciri-cirinya dilakukan beberapa kali, kemudian yang diminta peluang muncul apa sebanyak berapa kali. Itu ciri-ciri peluang binom. Oke, kita data nanti di sini peluang suksesnya berapa si P-nya, kemudian 1 min P-nya berapa, X-nya adalah banyaknya kejadian sukses yang diminta berapa kali, N-nya adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, ini jawabannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, ini dia. Ada satu soal yang silakan Bapak Ibu guru bisa dicoba ya. Di sini soalnya dalam pelemparan 10 dadu ada 10 dadu sekaligus. Berapa probabilitas munculnya permukaan bermata 5 sebanyak 8 buah. Nah, kalau nggak disebutkan di sini dadu apa berarti dadu bermata 6 ya. Jadi dalam pelemparan 10 dadu sekaligus berarti N-nya 10. Probabilitas munculnya permukaan bermata 5 sebanyak 8 buah. Nah, silakan Bapak Ibu guru cari. Taruh di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng di sini. Sip. Kita lanjut ke pigeonhole principle. Itu prinsip sangkar merpati PSM atau ada juga PHP ya, pigeonhole principle atau ada banyak istilah lainnya. Intinya begini. Jika N+1 atau lebih objek ditempatkan dalam N buah wadah untuk N bilangan asli, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Oke, kan ada N+1 atau lebih objek akan ditempatkan terhadap dalam N wadah. Maka paling enggak akan terdapat 2 atau lebih objek dalam satu wadahnya. Oke ya, kayak gini nih contohnya nih. Dari 36 siswa dalam satu kelas, berapa banyak minimal siswa yang harus diambil sehingga terdapat minimal sepasang siswa dengan hari lahir sama. Nah, ini ada soalnya kemarin tipe seperti ini. Saya dapat satu soalnya tentang pigeonhole principle. Karena pengalaman saya dulu pernah mengajar anak untuk ikut kompetisi matematik, jadi saya masih kurang lebih ingat lah. Dan kalau Bapak Ibu guru pernah ingat lagi, ini ada di teori bilangan dulu waktu zaman kuliah. Ya. Jawabannya begini. Jumlah hari dalam satu minggu itu sebanyak berapa? Sebanyak 7. Itu sebagai wadahnya. Ya kan? Sebagai wadahnya. Kemudian, kita lihat di sini. Supaya kita mendapatkan minimal satu pasang siswa, ya enggak, satu pasang siswa yang hari lahirnya sama, maka agar terdapat minimal sepasang siswa dengan hari lahir sama, maka minimal banyak siswa yang diambil dari 36 siswa yang tersedia, itu harus berapa? Ya udah harus banyak 7 plus 1. N+1 yaitu 8. Oke? Logikanya begini. Katakanlah kita mengambil 7 orang aja siswanya. Bisa jadi 7-7-nya beda semua harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7-7-nya beda kan? Nah sekarang kalau orang ke-8 kita ambil, pasti orang ke-8 itu harinya pasti akan sama dengan salah satu di antara 7 hari yang sama. Maka dari itu, kalau kita mengambil 8 siswa, sudah bisa dipastikan terdapat sepasang siswa yang hari lahirnya sama. Gimana? Paham ya? Oke, berarti jawabannya adalah 8. Jumlah minimal yang harus kita ambil untuk mendapatkan minimal sepasang siswa dengan hari lahir yang sama. Oke, gitu ya. Atau dalam kasus lain begini deh. Kalau misalkan dari 36 siswa dalam satu kelas, berapa banyak siswa yang harus kita ambil agar terdapat minimal sepasang siswa ya, sepasang siswa dengan bulan lahir sama. Gampangnya gitu ya. Bulan lahir itu ada 12 ya, Januari sampai Desember. Katakanlah 12 yang kita ambil. Kalau 12-12-nya beda bulannya, maka tambah lagi aja satu siswa. Biar nanti orang yang ke-13 tadi pasti akan memiliki bulan lahir sama dengan diantara 1 sampai 12 anak yang kita pilih di awal. Maka banyaknya siswa yang minimal ya, yang kita ambil sebanyak 12 plus 1, yaitu 13 siswa. Logikanya seperti itu. Oke? Nah, di sini ada soal lagi.
Nomor 5. Dari 100 orang, setidaknya itu maksudnya minimal ya. Berapa banyak orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama? Oke, pertanyaannya unik ya. Jadi ada 100 orang. Berapa banyak nih? Akan ada berapa orang minimal banget gitu ya yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Kita tahu bahwa jumlah abjad kita ada 26 ya, A sampai Z. Kita bagi aja dulu. 100 bagi 26 kan 3, sisanya 22. Berarti sudah kita pastikan akan ada 3 orang ya. 3 orang yang memiliki apa? Memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Kan sisanya ada 22 nih. Ada 22 kan? Katakanlah yang 22 orang ini memiliki nama dengan huruf depan berbeda-beda ya. Jadi sisanya ini memiliki nama depan berbeda-beda. Nama depan tuh maksudnya nama dan huruf depannya berbeda-beda ya. Maka setidaknya terdapat, ya udah tinggal kita tambahin 1 aja. 3 ditambah 1. Pasti akan ada 4 orang. Ya, 4 orang yang memiliki nama dengan huruf depan yang sama. Oke, jawabannya berarti yang B. Itu dia prinsip sangkar merpati. Ya, pigeonhole principle. Kalau mau diskusi silakan taruh di kolom komentar, kita banyak diskusi lagi di sana. Oke? Dan ini silakan dijawab di kolom komentar. Ini saya sebut soal ini mirip seperti soal yang saya kerjakan ketika tes tahap 1 tentang banyaknya kaos kaki. Di dalam laci terdapat sejumlah pasang kaos kaki berbeda warna, yaitu 5 pasang kaos kaki warna ungu, ini sudah saya kasih warna ungu ya, 6 pasang warna kuning, 4 pasang warna merah, dan 3 pasang warna hitam. Dalam keadaan gelap, dan asumsikan bahwa kaos kaki kiri dan kanan disamakan. Tentukan paling sedikit kaos kaki yang harus diambil agar pasti mendapat 1 pasang kaos kaki warna ungu. Oke, yang diminta warna ungunya. Ada berapa pasang yang harus diambil supaya kita mendapatkan 1 pasang kaos kaki warna ungu? Silakan jawaban Bapak Ibu Guru saya tunggu di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau suka dengan pembahasannya silahkan diklik like, share kepada guru-guru yang lainnya agar bisa sama-sama belajar untuk persiapan tahap 2 nanti. Oke, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Guru MTK. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.